Hari ini 9 Mei 2023, Majelis Hakim menjatuhi vonis penjara seumur hidup untuk Teddy Minahasa. Pernah nggak lu ngerasa gini? Di negara ini tuh yang paling aman justru bukan rakyat, tapi orang yang punya pangkat. Karena kasus ini tuh ngajarin satu hal pahit. Kadang yang kita anggap pagar itu ternyata pintu belakang. Pernah juga nggak lu mikir di negara ini kejahatan yang paling rapi itu justru yang pakai seragam? Doi ini misalkan maling biasa, ya pasti ngumpet lah, lari, takut lah ketangkep. Tapi kalau yang main orang berkuasa, yang takut justru orang lain. Dan kasus Irjen Teddy Minahasa ini cuy, bukan cerita tentang satu polisi nakal. Ini cerita tentang betapa jauhnya jarak antara hukum di kertas dan hukum di lapangan. Awalnya semuanya kelihatan normal. Polisi nangkap pengedar narkoba, barang bukti sabu disita. Beritanya juga lewat di TV. Publik nganggep ya ini udah kerjaan rutin dari kepolisian. Karena di negeri ini berita narkoba itu udah kayak berita cuaca. Tiap hari ada dan kita udah kebal. Tapi akhirnya di balik rutinitas itu ada satu kasus detail kecil yang akhirnya ngerusak semuanya. Ya, jumlah barang sitaan. Barang bukti yang disita kagak utuh. Awalnya cuma bisik-bisik antara anggota, antar penyidik. Kok kemarin kayaknya barangnya segini deh. Kok sekarang malah berkurang sih? Dulu. Kita ini lagi ngomongin ya bro. Bukan alat tulis kantor. Bukan barang sepele. Ini tuh barang bukti. Barang bukti narkoba itu harusnya dicatat, disegel, dijaga, terus dimusnahin. Tapi di sini ada barang bukti yang akhirnya berubah nasib. Menurut kesaksian saksi internal kepolisian, ada perintah buat nyisihin sebagian sabu sitaan. Bahasanya nggak pakai bahasa frontal, nggak pakai kata jual, nggak pakai kata-kata coy, edarin, nggak. Bahasanya ya halus, kayak orang yang udah biasa main aman. Dan saksi ini bilang, perintah itu datangnya bukan inisiatif pribadi, tapi datangnya dari atasan. Nah, nama yang akhirnya muncul di BAP dan lanjut ke ruang sidang, Irjen Teddy Minahasa. Coba kita stop dulu bentar ya. Irjen, lu tahu kan? Irjen itu inspektur jenderal, bintang 2 coy, bintang 2. Bukan perwira pinggiran, bukan orang yang gak ngerti prosedur. Justru orang yang paling paham mana yang boleh, mana yang haram. Dan di titik ini, ceritanya mulai kerasa absurd. Lanjut, di kasus ini ada saksi yang nongol yang namanya Linda Pujiastuti. Bandar narkoba ini dia cuy. Di pengadilan Linda bilang kalau dia dihubungin dan diarahin buat jadi perantara penjualan sabu. Dan sabu itu katanya bukan barang baru dan itu barang sitaan polisi. Terus Linda juga bilang kalau dia nggak jalan sendirian. Ada alur, ada komunikasi, ada pembagian peran dan dia cuman penghubung aja. Dengar kan lu apa yang barusan gue bilang? Kalau lu normal-normal aja pasti lu mikirnya, mana mungkin. Paling bandar mah pinter nyari alibi, paling nyeret-nyeret nama gede biar selamat. Wajar kalau mikir kayak gitu, kalau misalkan cuma ada satu saksi. Tapi yang jadi masalahnya cuy, Linda ini bukan satu-satunya saksi. Saksi lain muncul, beberapa dari mereka polisi juga. Dan ceritanya mirip sama kesaksian si Linda. Waktu sama kejadiannya nyambung, jumlah barangnya konsisten. Alur perintah juga searah. Ini bukan cuma satu cerita ngaco, tapi akhirnya pola. Sementara itu Teddy Minahasa bersikeras ngebantah. Doi bilang namanya dicatut. Doi bilang Doi nggak pernah merintahin. Ini konspirasi bawahan. Ya gitulah kayak narasi yang sering kita dengar. Kalau misalkan kapal bocor yang dilempar duluan kan krunya ya. Udah gitu nih ya, makin lama proses hukum jalan makin kelihatan satu hal. Versi kesaksian Teddy ini berubah-ubah fokusnya ya. Bukan isi bantahannya yang berubah drastis, tapi cara Doi bertahan. Kadang ya dia bilang gak kenal deket sama saksi. Kadang dia bilang gak ada perintah langsung. Kadang juga dia bilang ya ini jebakan sistem. Dan di titik ini ahli mulai angkat bicara cuy. Pengamat kepolisian bilang kasus kayak gini tuh mustahil kejadian kalau misalkan gak ada rasa aman struktural. Artinya apa? Artinya ada orang yang ngerasa alah aman kok, nggak bakal kenapa-napa. Kalau misalkan ada apa-apa juga ya bisa diatur lah, cincai lah.
Kriminolog juga bilang ini bukan kasus kejahatan impulsif, tapi ini kejahatan terencana. Karena mindahin barang bukti, ngatur alur, ngelibatin pihak luar, itu butuh kepercayaan diri yang tinggi. Dan kepercayaan diri itu biasanya lahir dari satu hal, kekuasaan yang udah terlalu lama nggak diawasin. Sekarang kita lanjut ngomongin korban nih. Karena seringkali di kasus elit kayak gini, korban itu abstrak bro. Nggak ada di kamera, nggak ada darah di TKP, tapi korbannya nyata. Korban itu keluarga-keluarga yang kehilangan anak mereka karena narkoba. Mereka yang percaya aparat lagi bersih-bersih, mereka yang percaya negara ini ada di pihak rakyatnya. Korban lainnya juga anggota polisi yang jujur. Mereka kerjanya bener, tapi akhirnya mereka harus nanggung malu institusi. Korban yang paling gede itu adalah korban kepercayaan publik, yang kalau sekali runtuh, nggak gampang buat dibangun lagi. Sekarang kita lanjut ke bagian yang paling bikin dada sesek nih. Kasus ini tuh nggak kebongkar karena sistem yang berjalan sempurna. Kasus ini bisa kebongkar karena ya bocor, ribut, viral, disorot, dan apa artinya? Artinya kalau misalkan kasus ini rapi, kalau misalkan semuanya nurut, kalau nggak ada yang ngomong ini salah, bisa aja kan jalan terus. Baru deh pas publik marah, aparat gerak cepet, konferensi pers dibuat, janji bersih-bersih, dan ya secara hukum Teddy Minahasa akhirnya dinyatakan bersalah. Hukuman berat dijatuhin buat doi. Secara prosedural negara menang, tapi secara pertanyaan besar belum tentu. Karena sampai hari ini masih ada ruang kosong yang belum keisi. Siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang nutup mata? Kenapa pengawasan internal baru nyala setelah kebakaran? Dan pertanyaan yang paling pahitnya tuh gini. Kalau misalkan barang bukti aja bisa diputer, kalau yang jaga pintu malah megang kunci cadangan, selama ini kita ini sebenarnya lagi dilindungi atau kita cuma ditenangin? Kasus Teddy Minahasa ini bukan cerita tentang satu orang yang jatuh. Ini cerita tentang sistem yang terlalu lama ngasih rasa kebal. Dan selama cerita kayak gini terus berulang dengan pola yang mirip, mungkin masalahnya bukan lagi soal individu, tapi soal apa yang kita anggap wajar. Karena di negara yang sehat cuy, cerita kayak gini harusnya bikin semua orang kaget. Bukan cuma lewat terus dilupain. Gimana menurut lu pada?